warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya. Oke, selamat sore anak-anak. Kali ini terima kasih banyak waktunya ya, karena sudah bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan Mister di acara pendampingan pembelajaran yang supervisi oleh pengajar praktik saya yang luar biasa. Bapak Gede bisa mohon ke sini sebentar. Oke anak-anak, inilah Bapak Gede Putra, guru SMAN 1 Kediri Bakta ya. Beliau adalah pengajar praktek, dosen saya di calon guru penggerak. Dan fasilitator saya Bapak Gusti Ketut Atmaja, Om Swastiastu, Punapi Bapak Gusti. Hari ini saya bersama PP saya melakukan pendampingan pengajaran terkait materi pembelajaran dan evaluasi di calon guru penggerak. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, tolong kita melakukan presensi absensi dulu ya. Silakan absennya di sini. Ya, terima kasih Pak Gede. Presensi absensi sudah Mister sematkan di link LMS Moodle ya. Silakan diisi dulu. Oke, this is list of attendance. Oke, Bapak Gede, sebelum saya lanjut, saya di sini ingin menjelaskan ya. Kali ini saya akan belajar menggunakan hybrid learning sesuai dengan prakarsa perubahan saya di calon guru penggerak, bahwa saya mempunyai ide adalah hybrid learning, di mana hybrid learning ini adalah pembelajaran yang benar-benar menghamba pada siswa. Artinya apa? Dengan hybrid learning ini tidak ada batasan waktu dan tempat bagi anak-anak yang tidak bisa bersekolah bisa menikmati pembelajaran secara live. Karena apa? Dengan kesibukan kita sebagai orang Bali tentunya akan mengalami banyak libur ya. Nah, untuk itu dengan hybrid learning ini anak-anak bisa belajar secara fleksibel. Dengan pembelajaran berdiferensi pula, di sini saya memainkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi anak-anak itu akan belajar sesuai dengan profil, karakter, dan strategi pembelajaran. Karena di pembelajaran saya, satu pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten, Bapak Gede di sini bisa lihat kalau materi saya ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk link e-modul. Di sini Bapak Gede bisa melihat gimana anak sudah bisa di scroll ya. Oke, pembelajaran dengan sistem hybrid. Diferensiasi. Oke. Di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak, di mana dari segi konten, itu artinya konten itulah materi pembelajaran yang Bapak berikan kepada anak, itu satu dalam bentuk link video YouTube. Berikutnya ada link e-modul. Di sini juga ada daftar nilainya. Oke, di sini ada daftar nilai, file materi accounting PDF juga ada. Jadi lengkap. Jadi bagi anak yang punya karakteristik tersendiri, contoh di pembelajaran berdiferensiasi ada yang suka auditori. Berarti dengan suara. Dia di sini tinggal dengerin suara videonya saja, tidak usah dibaca materinya. Kalau yang suka dengan visual, di sini bisa lengkap. Pembelajarannya bisa di link e-modul. Ada teksnya, ada videonya juga. Kalau kinestetik yang gerak, mungkin ada di textbook yang anak-anak sudah punya. Oke, kali ini pembelajaran yang Mister mainkan karena sudah melakukan persetujuan dengan anak, seperti katanya Pak Wayan Swira. Halo Pak Wayan Swira, sesuai dengan request beliau sebagai supervisor atau pengawas sekolah, bahwa guru SMK harus belajar menggunakan bahasa Inggris jurusan, bukan bahasa Inggris umum seperti di SMA. Oleh karena itu di sini saya memainkan pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan materi jurusan anak-anak. Di mana karena anak-anaknya akuntansi, maka materi pembelajaran itulah bahasa Inggris akuntansi. Kita sudah deal anak-anak ya. Nah, terkait pembelajaran di sini saya lebih memainkan pembelajaran proses, karena dalam proses ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Di sini Mister lebih memainkan ke penugasan individu bukan kelompok, karena perbedaan individu dan kelompok itu sudah jelas. Kalau kelompok paling yang bermain cuma satu orang, tapi kalau individu secara otomatis all out, all in one ya. Oke anak-anak, apakah absennya sudah selesai?
Sudah ya? Oke. Kalau ASEAN-nya sudah selesai, seperti di calon guru penggerak, bahwa guru penggerak harus melakukan sebuah RPP yang terintegrasi dengan KSE, kompetisi sosial emosional. Di mana sebelum kita mulai, anak-anak saya akan ajak relax dulu ya, dengan mendengarkan video. Oke. Video, sorry. Oke. Oke, sambil mendengarkan musik, saya minta kepada anak untuk duduk rileks. Rileksnya. Karena apa? Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus selalu dalam kondisi nyaman, aman, dan bahagia. Nah, untuk itu silakan posisikan diri anak-anak senyaman mungkin dengan gaya apa yang anak suka. Paham ya? Di hitungan ketiga, anak-anak ikuti perintah Mister. Di hitungan ketiga nanti, Mister akan melakukan instruksi, apapun instruksi itu anak-anak lakukan sesuai dengan apa yang Mister katakan. Mister hitung dari 1, 2, 3, silakan pejamkan mata anak-anak, heningkan pikiran, kosongkan pikiran, bawa suasana anak ada dalam sebuah taman yang begitu luas, yang dipenuhi dengan rumput hijau, tanaman hijau dari berbagai jenis bunga. Posisikan diri Anda ada dalam sebuah taman yang begitu indah. Tarik napas dalam-dalam, ya, hembuskan pelan-pelan, rasakan energi dari ujung kepala ke ujung kaki, membersihkan semua aura negatif yang ada di dalam tubuh Anda menjadi sebuah aura positif sebagai sebuah energi dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Di hitungan ketiga, anak boleh membuka matanya. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan dong. Oke. Gimana suasana hati anak-anak setelah kita melakukan rileks sebentar? Ya, apalagi sekarang ada di jam-jam terakhir ya, jam-jamnya anak pingin tidur. Untungnya tadi tidak ada yang tidur. Kalau tadi ada yang tidur, pasti saya minta Mister Kadek untuk bopong ya. Tapi syukur, karena di sini saya sudah ditemani oleh Pak Kadek yang akan siap membopong anak-anak yang ketiduran. Tapi anak-anak tidak perlu takut tidak akan bisa tidur, karena habis ini Mister akan minta Nak Yuga sama temannya untuk memberikan sebuah ice breaking yang luar biasa. Silakan Nak Yuga. Anak-anak yang di kelas, mohon bantuannya untuk selalu ikut apa yang menjadi proses di pembelajaran hybrid learning ini ya. Oke. Silakan berdiri anak-anak. Oke, sebentar dulu ya. Oke, teman-teman CGP, kali ini sesuai dengan ilmu kita di calon guru penggerak, bahwa pembelajaran itu harus terintegrasi dengan KSE, kompetisi sosial emosional, di mana ice breaking itu merupakan hal wajib bagi seorang guru untuk memotivasi menciptakan suasana yang bahagia, apalagi di jam-jam terakhir. Oke, Nak Yuga, with your friend, you can start with your ice breaking. Oke, I will fly ya. Oke, buat yang di kelas, ikut ya. Okay, once again. Okay. Speak up ya. Oke, yang semangat. Oh, I'm is strong. I want it all day long. I'm the kid, it's strong. Oke, semangat. Yuk, semangat yang di belakang. Sang adine gede. Oke, Yuga.
tangan ya. Oke, silakan duduk. Oke, tadi sekian proses, rangkaian proses sudah kita jalani. Sekarang kita lari ke materi dulu ya. Oke, Bapak Gede, di sini pertama saya akan menyampaikan terkait pembelajaran bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris jurusan. Oke. Modul ajar, di sini saya akan singkat saja Pak Gede ya. Dalam bahasa Inggris ada 4 kompetensi yang harus kita lalui. Yang pertama ada writing, speaking, listening, and reading. Di sini yang akan saya mainkan adalah lebih bermain ke speaking, karena bahasa Inggris pada dasarnya dengan speaking itu akan melakukan unify atau penyatuan segala aspek. Di reading, writing, listening akan bisa menjadi satu. Karena dasar untuk speaking pasti dia harus bisa writing dulu. Dengan writing dia akan dengan speaking dia akan write, listening, dan reading. Oke. Deskripsi capaian pada akhir fase E kita bermain di sini ya. Fase elemen juga sama, ada di writing and presenting. Oke, ada di fase E, fase elemen, listening and speaking. Di sini saya akan mainkan di fase listening and speaking. Karena anak-anak SMA atau SMK akan oriented, dia harus bisa berbahasa Inggris. Karena setelah tamat, tidak ada lagi proses untuk belajar ke university bagi mereka yang sudah tamat. Tapi bagi anak SD dan SMP, mungkin listeningnya belum. Karena dia masih ada proses ke SMA, SMK. Oke, pemetaan kebutuhan siswa. Bahan untuk penyusunan modul atau ajar RPP itu fase E di kelas 10. Materinya di sinilah basic accounting in English. Kenapa pakai basic accounting in English? Karena tadi sudah jelasin, begitu anak tamat sama seperti anak pariwisata, di tamat bukan storytelling yang ditanya bahasa Inggris, tapi apa yang Anda ketahui tentang jurusan Anda ya. Ini agak bising ya. Oke, ini magicnya biar nggak bising. Oke, magicnya udah saya hilangin ya. Waktunya itu kalau di kelas kita ada 3 jam pelajaran, jadi 125 jam pelajaran, di mana 130 menit dikali 130 menit per minggunya. Itu Pak Dea. Oke, pemetaan kebutuhan siswa. Pertama ada kesiapan belajar dan assessment. Assessment diagnostik yang saya lakukan adalah melakukan survei materi untuk pembelajaran bahasa Inggris sesuai dengan mapel jurusan. Di mana sebelum saya mengajar materi sesuai bahasa Inggris jurusan, saya sudah melakukan audiensi, interview, sesi tanya jawab dengan anak-anak bahwa bahasa Inggris di kelas 10 di tahun ajaran ini adalah bahasa Inggris berbasis jurusan. Oke, di sini sesinya pakai jenisnya tanya jawab dan bentuk interview. Oke, materi. Sorry ya, leleng jadinya ya. Materi, pengertian, jenis, dan kegunaan akuntansi. Materi di sini mungkin yang lebih pintar adalah anak-anak, karena saya tinggal mentranslate bahasa Indonesianya ke dalam bahasa Inggris. Maybe there are some weakness or less from me, but before I teach about this student, I also ask to the student that I always ask you apologize about my weakness. Jadi sebelum saya ngajar materi ini pakai bahasa Inggris, saya pasti meminta maaf dulu sama anak-anak, karena bahasa Inggris akuntansi saya pasti jauh berbeda dengan bahasa akuntansi Indonesia anak-anak ya. Tapi di sini we are learning collaborations and coordination, that something is still on process. Oke. Jumlah peserta kurang lebih ada 36. Di sini apresiasi tanya jawab, gaya belajar, ada visual, kinestetik, dan auditory. Kalau kita mengcover ke masing-masing ini tentunya tidak bisa ya, karena ada yang visual, auditory, kinestetik. Karena di pembelajaran berdiferensiatif bukan berarti seorang guru harus membuat modul sesuai dengan kriteria anak itu. Kalau yang kinestetik aja RPP-nya enggak. Kita bisa include all in one ya. Oke, next. Ini minat siswa, model pembelajarannya adalah kooperatif dengan teknik jigsaw dan dilengkapi dengan pembelajaran blended learning di LMS Moodle. Di sini selain menggunakan hybrid learning, pola pembelajaran di sini menggunakan sistem LMS Moodle, dan yang lebih bagusnya lagi di sini adalah bukti pembelajaran yang benar-benar menghamba kepada siswa, kepada murid dengan menggunakan blended learning, artinya pembelajaran penggabungan pembelajaran online dan offline. Maksudnya begini, di sesi pembelajaran waktunya akan terbatas. Setelah Mister menjelaskan, ada yang presentasi baru bisa 10 atau 15 orang, sementara sisanya masih banyak. Nah, untuk mengcover anak-anak yang belum bisa presentasi, otomatis
semester tetap melakukan blended. Jadi belajarnya online. Jadi anak-anak di sini saya kasih kebebasan Pak Gede, kapanpun anak-anak mau presentasi, mau mendengarkan penjelasan ulang, mereka tinggal ngechat. Walaupun ada yang one by one, even in group. Walaupun mereka ngechat ada yang satu persatu ataupun ada yang kelompok. As the best English teacher, I should give the best service to. Sebagai seorang guru yang baik harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Kita tidak mengoleh karena itu adalah tuntutan dari hak dan kewajiban menjadi seorang guru. Oke, anak-anak? Oke, Pak Putri ya. Oke, tujuan pembelajarannya di sini dari elemennya adalah akuntansi dasar in English, materinya adalah pengertian akuntansi jenis-jenis keuangan. Tujuan pembelajarannya di sini menjelaskan materi akuntansi dalam bahasa Inggris. Indikatornya adalah ketercapaian pembelajaran. Siswa bisa menjelaskan dengan rinci pengertian, jenis dan kegunaan akuntansi dalam bahasa Inggris. Inilah speaking and presentation. Nanti seperti apa aksi nyatanya anak-anak, kita akan lihat. Oke, di sini tujuannya masih kita bisa rangkai satu persatu. Berikutnya kita akan lari ke kegiatan inti. Kalau tadi di kegiatan awal sudah kita lakukan, sekarang penjelasan di kegiatan inti, siswa dibagi ke dalam sekian kelompok ya. Terus sesuai dengan gaya belajar, ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Tapi di sini kita gabungkan jadi satu. Siswa berdiskusi dengan kelompoknya atau berkolaborasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tapi di sesi ini saya sebagai pengajar praktek belum bisa memainkan sistem kolaborasi dengan kelompok mengapresiasi topik yang ada saat ini. Kenapa? Karena saya juga melakukan kajian akademis bahwa kemampuan bahasa Inggris anak untuk mengkomunikasikan topik akuntansi masih jauh. Karena dia harus di-create dulu proses speakingnya dia. Dengan lancar dia berspeaking sampai semester 2, di semester 1 kelas 11 baru kita bisa berani melatih untuk belajar berdiskusi dalam bahasa Inggris. Karena diskusi mungkin sudah ada di pelajaran akuntansi bahasa Indonesia, jadi tinggal ditransfer ke bahasa Inggris. Itu pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, di kegiatan penutup nanti itu guru bersama siswa melakukan refleksi seperti pembelajaran terbiasa di sesi loka karya Pak Gede ya, selalu ada kegiatan refleksi, siswa mengumpulkan ini tugas-tugasnya ya, kegiatan penutupnya, siswa mendengarkan arahan ibu atau bapak guru terkait materi berikutnya. Nah, assessment ini ada assessment formatif dan assessment sumatif. Nah, di assessment formatif kelompok atau diskusi, assessment individu. Di sini saya akan memainkan assessment individu. Kenapa tidak memainkan assessment kelompok? Karena tadi Mister udah jelasin how to communicate, how to speak in English about the topic in accounting is still in high level ya. Jadi untuk bisa berbicara, berdebat menggunakan bahasa Inggris topik akuntansi itu masih jauh ya, karena it's very hard to speak about that. You need more exercise how to be the good speak English. Paham kan ya? Jadi untuk bisa ngomong perlu proses yang panjang. Itu penilaian individu, sumatifnya ada assessment tertulis, ada uraian. Oke, ini tes formatif, tes penilaiannya apa yang dinilai. Di sini nama siswa, saya tidak tulis di sini. Presentasi, di sini ada yang dinilai adalah kognitif, itu tentang IQ, psikomotorik, itu geraknya, afektif, itu sikap. Jadi ketiga aspek ini akan selalu dinilai. Ini yang personal. Kalau yang discussion juga sama. Di discussion, kognitifnya juga dinilai, psikomotor dan afektif juga. Oke, bisa next ya. Oke, nah ini adalah materinya yang dalam bentuk PDF. Kalau dalam bentuk video, kalau anak ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiatif yang ada auditory, visual, and kinestetik, itu tinggal ya suka visual, tinggal main di sini, videonya sudah ada. Kalau mainnya di kalau auditory, itu tinggal geser-geser slide-nya sambil dengerin musik. Enak. Tapi kalau itu yang auditory sama visual bisa gabung di sini jadi satu. Kalau kinestetik, you can fly in your textbook. Oke. Sekarang saya balikin videonya yang lain ya. Here ya. Oke. Which one? This one. Oke. Inilah video. Di sini akan jelaskan dalam bentuk video ya. Hello, good morning, madam.
Today, your English teacher will teach you about English vocational subject, especially English charm. Your teacher also still on the list about this subject. But don't worry, be happy. Your teacher will try the best ones on giving you the best method. Okay? Don't worry, be happy, my lovely Cikgu Samud. Learning by doing on collaboration, communication, and coordination will create the best method to be best result. And let's study together now. Okay, student, you can hear the explanation, yeah? So you listen it carefully. Good morning, my lovely student of the 11th EKL stream. In this time, your teacher will explain what basic accounting atau akuntansi dasar. Because as the request of Mr. Schuler, our supervisor of the Science and Government, the English teacher in vocation of school to teach the students about English on vocational subject. Jadi saya Harus 2 jam full nih. pengawas SMK dan Bapak Wayan Suyur bahwa guru SMK harus mengajarkan bahasa Inggris jurusan, mengajarkan bahasa Inggris materi jurusan, bukan mengajarkan bahasa Inggris seperti anak SMA. Tentunya masih juga berasaskan grammar yang ada. Jadi kalau kita explanation, ya grammarnya pasti simple present time dan simple future. Oke, di basic accounting itu ada 3 ya. Sebuah kontennya, data isinya, the first one is understanding of accounting, pengertian akuntansi. Nomor 2, type accounts of accounting, atau 5, akun dalam akuntansi. Nomor 2, accounting materials atau materi akuntansi. Next, understanding of accounting, pengertian dari akuntansi. Accounting is a process of recording financial transactions which will produce financial reports needed by various parties. Jadi pengertian akuntansi adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang akan menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. The next is 5 accounts of accounting atau 5 aset dari akuntansi itu. The first is aset atau harta. Number 2 is liability or kewajiban. Number 3 equity atau modal. Number 4 revenue atau pendapatan. Number 5 is expense or beban. Okay. Materials of accounting atau materi dari akuntansi itu. Proof of transactions. Proof of transaction is writer's evidence that because all transaction activity that occur in a company or business. Proof of this transaction has an important role to prevent financial problems arising in the future. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat atau seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di waktu mendatang. Next is the basic accounting equation, jadi persamaan dasar akuntansi. The basic accounting equation is an operation that can later project towards debt and capital arms dari company. Jadi persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Next is general journal atau jurnal umum. The general journal is a media or book that is used to record all transactions that occur during a certain period of time. Jadi jurnal umum adalah media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu. Next is general ledger atau buku besar. The general ledger is a book that contains collections, estimates, accounts related to the recording of financial transactions, which summarizes the subsidiary ledger, which contains all lists of changes in the financial statements of an entity or company. The general ledger is the basic
for preparing balance sheets and income statements. Jadi buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang menginisialkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan raja dan laporan-laporan B. Next is trial balance or raja saldo. Trial balance is a list of all accounts in a bookkeeping or accounting reports that contains balances in the general ledger. This list contains account names and their value. The values presented are debit and credit balances. Jadi neraca saldo adalah sebuah daftar semua akun-akun dalam laporan pembukuan atau akuntansi yang berisi saldo yang terdapat pada buku besar. Daftar ini berisi nama akun dan nilainya. Nilai yang disajikan adalah saldo debit maupun kredit. Adjusting journal atau jurnal penyelesaian. Adjusting journals are journal made at the end of the period to just count or estimate balances. So, that is the actual situation before the preparation of the financial statement. Jadi jurnal penyelesaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan ke akun, sehingga menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Worksheet neraca lajur. Worksheet is a columnar paper designed to collect all accounting data needed while the company prepares financial reports in a systemic way. Jadi neraca lajur adalah satu kertas berkolom, columnar papers ya, berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Okay, next, financial statement atau laporan keuangan. Financial statements are records of financial information from company in a accounting period. The existence of financial reports can be used to describe company performance, especially in the financial sector. Di laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Keberadaan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Closing journal atau jurnal penutup. Closing journal is one form of the financial statements that will be prepared at the end of the accounting period. This portion of the financial statement is used to close terminal accounts to prepare a project and balance sheet. Jurnal penutup merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Class or my students, thank you for your attention on hearing or watching this short explanation for basic contents. Thanks for your attention. See you for the next time and bye. Okay, Pak Gede, this is the explanation of my subject when I teach my student. After the student listening about this explanation, I will ask one of student one by one to give the response about this about their understanding. Even they can present about their work by using PPT. Oke, materi ini biasanya kalau saya ajarkan adalah 1 minggu sebelum materi ajar ini saya sudah dileper di LMS Moodle dalam bentuk video, e-link modul Flip HTML5 dan PDF. Jadi anak-anak berkreasi sesuai dengan pemahaman mereka sendiri. I give the freedom how to present about their own work on this dear friend. Jadi kebebasan anak dalam mempresentasikan materi tergantung dari pemahaman mereka sendiri. Tidak harus
tergantung based on my video. Jadi tidak tergantung jadi video saya. Jadi begitu di hari H pembelajaran saya menjelaskan sepintas materinya, nanti anak-anak saya akan minta presentasi satu persatu. Jadi seperti apa aksinya? I will ask the 3 ranks, first, second, and 3 to present about your work. And then saya minta yang ada di dunia maya ya. Buat anak-anak di dunia maya, setelah temannya ranking 1, 2, dan 3, saya akan acak untuk bisa presentasi secara virtual. Oke, kita lari ke WA di sini. Oke, yang di kelas tolong siap-siap ya. Nanti Mister akan tunjuk satu-satu. Jadi tugas anak-anak akan terkirim di WA. Jadi di sini adalah benar-benar pembelajaran yang humanis, menyayangi anak-anak. Kenapa saya sebut menyayangi? Karena dari sekian anak di kelas AKL belum tentu semuanya punya laptop. Jadi kalau mereka tidak punya laptop, bisa bikin materi di HP Android mereka dengan menggunakan aplikasi Canva atau Esma ya. Jadi banyak beragam aplikasi yang mereka bisa gunakan. Begitu materinya selesai, they can send their PPT and WA group. So the teacher just coordinates to operate about this presentation. Okay, this one ya. PDF. Open. Okay, good. Rama, you just click each slide ya. Okay. Okay, please Rama. It's your time to present about your work ya. You standing here. Okay, good. Okay. Hi everyone. Hi. First, thank you for the time that has been given to me. And back again with me, Ibu Daud Rahmat Dewi Jaya, number 1 from 10 Accounting 5 class. Okay, today I will present about one of professional ethics material, namely work accidents. In the world of work, there are always Waktu sampai jam berapa jam? that need to be solved. Jam 12. One example of that is work accidents. The definition of work accidents, according to Sugeng, is an unwanted event which is detrimental to humans, damage property, or loss to the process. While according to regulations of the Minister Cek of Bu Manpower Anggri, Bu Anggri ya. of the Republic of Bu Anggri, Indonesia, ini Pak Eca minta waktunya 1 jam aja. Dicek dulu. Including the seizures arising from work relations, as well as accidents that occur when going to work and returning from work. So, work accident is an unwanted event and unexpected event that causes loss. You can translate the meaning in Indonesia ya. Okay. Jadi di dalam dunia kerja itu pasti ada saja setiap masalah yang ada. Salah satu contohnya itu adalah kecelakaan kerja, di mana kecelakaan kerja itu bisa saya simpulkan adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diinginkan, yang merugikan, baik merugikan terhadap harta benda maupun rugi terhadap proses. And in every event, there must be a causes. And for work accidents, there are 2 causes, namely unsafe conditions and unsafe actions. Cases number 1 is unsafe actions. Is conditions where accidents occur due to unsafe conditions as a result of equipment, working environment, work process, nature of work, and work methods. For example, there is a gold miner that had a work accident because his mine collapsed due to earthquake. And causes number 2 is unsafe actions. Is conditions where accidents occur due to unsafe actions as a result of a lack of knowledge,
and skills, psychological mental characteristic, as well as unsafe attitudes and behavior. For example, is an office worker that did not pay attention to the fact that the floor was wet, causing him to slip. Nah, di dalam suatu kejadian itu atau suatu peristiwa, contohnya itu adalah kecelakaan kerja, pasti ada saja penyebabnya. Nah, untuk kecelakaan kerja penyebabnya itu ada dua, yaitu kondisi yang kurang nyaman dan tingkah laku yang kurang baik. Salah satu contoh dari kondisi yang tidak nyaman itu adalah kondisi ruangan kerja kita. Misalnya tadi tambang emas yang mengalami kecelakaan kerja karena tambangnya roboh disebabkan oleh gempa. Sedangkan untuk tingkah laku yang tidak baik itu diakibatkan dari diri kita sendiri, misalnya mental psikologis, kondisi fisik, maupun sikap kita yang tidak baik. Salah satu contohnya adalah seorang pekerja kantor yang tidak memperhatikan tanda bahwa lantai ini basah, sehingga dia terjatuh. While in accounting field, there are 6 causative factors, namely workplace, equipment, ignorance, less skills, incapability, and play around. In accounting fields, the contributing factor is negligence. While if the accountant negligence in making financial reports, it will cause work accidents in the form of ambiguous financial conditions. Jadi di dalam bidang akuntansi itu juga ada kecelakaan kerja, yaitu terutama faktornya itu ada 6: tempat kerja, alat, kelalaian,